Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 28 April tahun 2025. Ya, pagi-pagi turunnya sudah lumayan ini. Tapi kita lihat dulu, karena ini hari Senin, kita geser ke weekly dulu. Oke. Nah ini Monday aja udah segini ya. Nah, jadi minggu ini nih kalau kita cek dekat sih opennya dengan yang kemarin. Jadi minggu ini opennya di 29,58. Minggu sebelumnya di 31,29. Ini pakai Paperstone ya. Nah, artinya open di bawah open sebelumnya. Dan kalau kita lihat ke pivot point, ini juga open di bawah pivot, artinya targetnya down ya, target down. Hanya saja ini kayaknya dia nggak perlu narik busur ini, sepertinya langsung target ke bawah. Nah, jika dia memang target ke bawah, lebih rendah daripada low sebelumnya di 59,96, itu artinya penurunan akan kuat sekali. Kita lihat dulu ke daily. Nah, ini daily. Sebelumnya saya sampaikan peluangnya itu hari ini, bukan hari ini ya, beberapa hari dari ini ya, dari kejatuhan parah ini, itu adalah terkurung di sideways. Cuma sideways-nya dalam range yang besar. Nah, perkiraan saya seperti ini. Terkurung di ini, di hari yang ini, tanggal 23. Nah, jadi kalau dia tembus ke bawah ini, melewati low-nya ini, hari tanggal 23 ini, hari Rabu, maka peluangnya dia akan terus ke bawah. Nah, ini mengejar imbalance yang di sini. Imbalance besar. Di atasnya juga sebenarnya imbalance ini, karena ini kan low-nya di sini, yang sebelumnya ini high-nya di sini. Jadi ini imbalance juga. Ada imbalance juga di sini. Jadi kalau ini tembus, dia akan turun ke bawah. Untuk harian juga opennya di bawah open sebelumnya, juga di bawah pivot point, artinya memang targetnya bawah. Hanya saja ini kok sepertinya tidak narik busur ini, langsung ke bawah. Jadi hati-hati, ada peluang koreksi lanjutan. Dan secara stokastik harian sangat memungkinkan untuk terjadi koreksi. Kita lihat, kita pasang lagi Fibonacci retracement ya. Nah, kita sudah di 38,2%, akan mengejar ke 50% di 3227-an. Nah, sekitar itu mungkin target hari ini ya. Target hari ini ke situ, bahkan mungkin bisa tembus lebih bawah lagi ke 3177. Tentu saja 3200 itu adalah sebuah psikologi level yang biasanya akan sulit untuk ditembus. Saat saya bikin rekaman ini, harga di kisaran 3290-an. Support pertama ada di 50 sebenarnya, tapi ini 60. Sebelumnya saya tulis 50, tapi kalau kita detailkan di sini sebenarnya yang benar-benar support adalah di 60. Kemudian berikutnya di angka ini di 30-an ya, 30 kurang sih. Kemudian support berikutnya ada di 3227. Nah, setelah itu baru ke 200 ya, 3200, dan seterusnya ada di 3177. Nah, ini support-supportnya, penurunannya. Untuk resistennya, kenaikannya, yang pertama tentu ada di 300. Untuk running sekarang ya, saya tidak nulis 300 sebelumnya karena opennya itu kan ini di atas 300 gitu. Jadi itu akhirnya support become resistant. Kemudian resisten berikutnya ada di, nah ini kuat nih, 3350 ini cukup kuat. Jika tembus, dia akan mengejar ke 3380. Jika kuat lagi ya 400. Kira-kira seperti itu. Hari ini tidak ada rilis data penting. Kita lihat dulu untuk 4 jam. Ya, masih di kisaran-kisaran angka yang saya sebut tadi.
Jadi saya tidak perlu mengubah support resisten. 4 jam juga masih memungkinkan untuk koreksi turun. Kemudian di 1 jam juga masih memungkinkan untuk koreksi turun. Untuk yang trading pagi, ini sudah oversold. Jadi siap-siap buy sebenarnya. Tapi untuk hari ini saya kurang menyarankan, setidaknya sesi Asia jangan buy dulu. Karena ini kok sepertinya tekanan jualnya untuk sesi Asia masih cukup kuat. Tunggu tengah hari sampai sesi Eropa masuk sore ya. Baru mungkin ada pembalikan naik. Tapi bisa jadi lanjut turun. Tetap peluang untuk turun tetap gede soalnya. Sekali lagi untuk hari-hari ini saya pikir range ini, kotak kuning ini itu masih cukup kuat. Tinggal kita tunggu mau jebol bawah atau jebol atas. Untuk trik overbought dan oversold sepertinya masih bisa digunakan. Kita lihat di sini ya. Overbought di sini, ini penurunannya dalam banget. Overbought di sini ketahan ya, floating ya, tapi profit akhirnya overbought di sini. Ya memang sarannya kalau ini sih ya, kalau sudah melewati ini 80%. Dan juga perhatikan juga di hourly. Tunggu kalau hourly atau jam-jaman itu sudah overbought atau oversold, baru cek di 15 menit. Kalau kita juga ngecek 4 jam sebenarnya memang lebih bijak. Cuma akhir-akhir ini kalau kita nunggu 4 jam searah dengan 1 jam dan 15 menit, kita sering nggak trading karena ya gerakannya sedang berubah terlalu cepat. Nah, karena gerakan berubah terlalu cepat juga saya sarankan untuk money managementnya diperketat. Kenapa kita harus menggunakan money management? Agar yaitu jika ternyata posisi kita salah, kita masih punya cukup tenaga untuk membalas kesalahan itu, membayar kesalahan itu. Jadi jangan open-openan gitu, open terus. Ya kalau profit ya profit banyak alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya nih, harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi, ya bablas gitu. Dan tentu untuk membalas lagi itu sulit. Jadi sebaiknya Anda tetapkan money management agar yaitu tadi, jika ternyata melakukan salah entry, kita masih punya power lagi untuk ambil posisi baru. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam transaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.